Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Harapan dan doa kita mudah-mudahan bermanfaat kaji kita dan bisa kita jadikan pegangan dan amalan. Judul kaji kita 10 permintaan sebelum mati. Dalam pertemuan yang lalu, permintaan orang mati. Kenapa atau bagaimana kita pilih itu judulnya? Karena rata-rata nan hari mengaji itu rana ke mati-mati sen. Tertahu calon mati. Permintaan itu terhimpun dalam sebuah doa. Yang doa itu populer. Bahkan rata-rata para pemimpin-pemimpin doa dan orang-orang yang diminta untuk berdoa membaca doa itu. Pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Satu. Wa afiatan fil jasadi. Dua. Wa ziyadatan fil ilmi. Tiga. Wa barakatan fil rizqi. Empat. Wa taubatan qabla al-maut. Lima. Wa rahmatan indal maut. Enam. Wa maghfiratan ba'dal maut. Tujuh. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut. Delapan. Wan najata minan nar wal afwa. Nasab 10 permintaan. Dicalik-calik, ditengok-tengok dan dipelajari asal muasal atau sumber doa ko sampai kini dan boleh masulai hadisnya, tetapi populer. Barangkali ko adalah himpunan dari berbagai macam permintaan kepada Allah dihimpun pada iko. Isi kandungannya luar biasa kalau kita pahami. Nah, perlu kita sadari, meminta, memohon, mengadu kepada Allah kalau kita tidak paham yang kita minta dan kita kadukan dan kita mohonkan kepada Allah, manfaatnya, faedahnya barangkali tidak bara, sebab kita tidak mengerti yang kita minta. Jadi kalau kita berdoa dengan doa-doa berbahasa Arab seperti doa-doa dalam Al-Quran, doa-doa yang dibaca Nabi atau dibaca oleh para sahabat-sahabat, atau doa yang dihimpun oleh para ulama-ulama yang berbahasa Arab, di rata-rata kita banyak yang tidak tahu arti dan maksudnya, maka mau tidak mau kita harus memahami yang kita mohon itu, yang kita minta itu. Satu. Nah, mengenakan kaji kita lampau dulu bahwa ada 5 permintaan. Ada permintaan orang mati di 5 tampek. Kelima-lima permintaan itu ditampek na 5 cakap itu
orang mati meminta hidup beliau. Alasannya cik untuk bisa beramal saleh. Kan itu gaji ke petang. Pertama ketika hampir mati. Kedua baru saja nyawa ruh atau angok dicabut. Ketiga di alam barzakh. Sampai ketika babangkit dan dihisap. Yang kelima ketika di neraka. Permintaan itu di lima tampai ko, di lima waktu, di lima keadaan ko untuk hidup balik ke dunia. Alasannya cik supaya bisa beramal saleh. Kita yang masih hidup dan masih ada kesempatan peluang waktu itu, kadang-kadang kita balengah-lengahan sen amal saleh. Karena kita barangkali alun tarasobana le manfaat guna amal saleh. Baru ketika latibu malaikat baru sadar. Bahasa yang sangat-sangat dibutuhkan oleh orang yang telah mati adalah amal saleh. Karena semua yang kita usahakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita cari, semua yang kita habiskan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, semuanya itu tidak berguna kalau tidak berbentuk amal saleh. Dan kita tinggalkan. Tiga itu kesimpulan dalam lampau. Malam kini kita sambung kaji kita. Apa di bagian apa? Nak mencari apa? Kalau mau bagian kesinan selalu duduk sekolah. Kalau isa. Apa doanya tapi kadang-kadang lupa tangguangnya. Kita pahami. Doa yang kita bagian ko berisi 10 permintaan. Apalah sebab kita membutuhkan dan 10 ko. Andaikan tidak apa, baca azan. Yang pertama kita coba meringkas-ringkas. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'alu kami meminta, kami memohon kepadamu ya Allah, salamatan fiddin, keselamatan di dalam beragama. Salamatan, keselamatan fi, di dalam beragama. Kita pahami ke dulu. Salamat itulah menjadi bahasa awak tuh. Salamai bahasa awak. Kalau bahasa Indonesia selamat. Kalau bahasanya kok salamah. Salimah yaslamu nanti menjadi salamah. Hanan salamah terhindar, terlepas, terjauh daripada mara bahaya, kejelekan, keburukan, dan hal-hal yang mendatangkan kita mendapat kesengsaraan, sehingga kita tidak aman. Namanya salamah. Dari selamat saya di jalan, dari berarti terhindar dari bahaya, dari hambatan, rintangan. Dari selamat saya lihat ke petang. Dari alhamdulillah. Ya kan lancar namanya. Allah menjadi bahasa selamat. Salamatan fiddin, kau sangat kita butuhkan.
Selamatan, keselamatan dalam beragama. Yang pertama, supaya kita menjalankan syariat atau agama kau, tidak ada gangguan, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan. Aman-aman, damai-damai. Sehingga ibadah kita, agama kita, syariat kita lancar. Itu salamai. Salamai dalam menjalankan agama syariat. Yang kedua, salamatan siko ibadah yang kita lakukan tiba ibadah. Selamat ibadah siko tu daripada hal-hal yang tidak benar, yang menyimpang, atau ajaran-ajaran yang tidak benar, yang sasih, yang salah, yang populer disebut dengan bid'ah. Karena ada orang beribadah tapi tidak selamat ibadahnya. Ujiannya tidak diterima. Nah, tujuan kita beribadah tiga. Yang pertama, supaya ibadah yang kita lakukan itu diterima Allah. Kenapa penik-penik beribadah sen? Supaya Allah terima, maka kerjakanlah ibadah cakup anan kareda Allah. Bukan Allah nak reda, nak terima. Supaya Allah reda, pertama ikhlas. Kerjakanlah amal, kerjakanlah ibadah cukup dan ikhlas. Niatnya ikhlas. Tidak ria, tidak pamer, tidak mencari muka, tidak ingin viral, tidak ingin baca-baca, tidak ingin disabui-sabui. Kerana kita beribadah. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan cukup itu adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, kata jualah. Tinggal berdoa saja. Taqabbal minna. Terimalah amal ibadah kami. Selamat dalam agama, juga selamat kita akidah kita. Keyakinan kita daripada keyakinan yang menyimpang. Kalau dulu namanya TBC. Terkenal mana TBC? Tahayul bid'ah khurafat. Terbebas, terhindar, terjauh keyakinan kita daripada itu. Sebab itu keyakinan menyimpang dan merusak. Selamat dalam agama, selamatlah kita dalam mempelajari agama kita. Jangan sampai kita terpelajari ajaran yang tidak benar, paham-paham yang tidak benar. Itu. Sehingga kita jangan sampai beragama turut-turutan. Orang mantun, awak mantun loh. Mantun itu kena mantun. Orang mantun, awak mantun loh. Namanya uru-uru. Uru-uru ko bahasa Indonesia aja barangkali letah loh. Orang mantun, awak lelai. Sehingga kita beragama ko bak kato orang banyak. Itu antara lain maknanya salamatan fiddin. Jadi ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka, kami meminta, memohon kepada Engkau ya Allah, supaya agamaku selamat. Sebab orang di Palestina tidak selamat agama orang. Pagi salat saya, kami Selasa tanggal 2. Gitu. Awak diberi keselamatan, keamanan, ketentraman, kedamaian. Tinggal supaya ibadah agama syariah ini kita lakukan batu itu saya tinggal. Dua saya tinggal ikhlas je, batu aja. Kalau gangguan ada dah. Diambil tak ada dah, dihalang-halang tak ada dah. Kalau dulu, tak ke dulu dah.
Ambo ketika menjadi ketua-ketua remaja dulu, mengaji sen harus melapor ke polisi. Berkali-kali memasuk kantor polisi. Masih terkena. Panggil. Siasa guru ni kerundang harus izin nyak desa, nyak jorong, izin ketua. Ambo mengalami. Berarti yuk kaji-kaji harus obek kesimpulan khutbah, kesimpulan. Mau mengalami itu. Ketika ambo masih mengurus-urus wirid-wirid remaja dan remaja kita. Nah, kau berarti tidak selamat. Ada gangguan daripada pihak orang lain. Nah, tenang kita bagamu. Intinya memohon kepada Allah agar kita diberi keselamatan dalam beragama dan dalam menjalankan ajaran agama. Satu. Nancame wak dalam bagamu ko, wak panik-panik bagamu sen, panik-panik beribadah, panik-panik beramal, tapi tidak donan diterima itu sampai wak. Minyak habis sama dah lama. Pesan kita, jangan sampai kita bagamu ko uru-uru, urang mantun awak mantun lo. Jalan. Lebih-lebih wak di musalah sak siswa. Ya guru-guru kita lah mau diajari beramal supaya nak luruh. Satu, yang kedua afiatan fil jasad. Ya Allah, kami juga memohon kepadamu afiah. Afiah fil jasad. Afiat jasad kita. Kadang-kadang afiat kau dia bagabong yang sehat dah. Sehingga orang menganggap afiat kau sehat. Lai sehat wal afiat sen. Alhamdulillah lai. Sebenarnya antara sehat dan afiat berbeda. Sehat lawan sakit. Sehat lawan sakit. Kalau sakit, wak nak sehat. Sihah, itu kan bahasa Arab. Sihah. Kalau afiat tidak, afiat terhindar, terjauh daripada hal-hal yang membuat kita sakit, terganggu, tidak tenang, tidak nyaman, takut, gelisah. Maka termasuklah sehat kau kepada afiat. Kata ulama menyebutkan karunia Allah yang tertinggi, nikmat Allah yang tertinggi setelah iman adalah afiat. Kita ulang. Nikmat Allah yang tertinggi setelah iman afiat. Paman Rasulullah Abbas berkali-kali meminta kepada Rasulullah, mohon diajari suatu doa yang akan dimohonkan kepada Allah. Kata Rasulullah, salillah al-afiyah, mintalah wahai paman kepada Allah afiat. Kali nalin datanglah balik, mohon hamba diajari doa. Kata Rasulullah, mintalah afiat sampai 3 kali. Siapa yang Allah beri afiat, berarti Allah telah beri kepadanya kenikmatan yang luar biasa. Sehingga Nabi pagi-pagi itu baca, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Kalau dapat doa afiat dunia akhirat lama. Bahawa siapa yang dapat afiat, berarti nya aman, nya tenang, nya selamat. Nya bahagia karena afiat kau orang yang terhindar daripada segala hal-hal yang afiatan fil fi sam'i fi basari. Minta kepada Allahnya. Paling tidak kita minta pagi sore itu, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Dalam salat kita minta lah, Rabbi fili warhamni alai wajiburni
warfa'ni, warzuqni, wahdini, afini. Dalam kata-kata afiat terdapat selamat, aman, damai, tentram, hilang ketakutan. Itu afiat. Ketika salat jenazah meminta tu, Allahumma filahu alai warhamhu afihi, beri dia afiat, keselamatan, keamanan, hindarkan dia, lepaskan dia, jauhkan dia daripada hal-hal yang bisa membuatnya menderita. Lebih afiat. Itu pentingnya afiat diminta. Sehingga orang mati pun dimintakan afiat kepada Allah. Itu nikmat. Nah, gitu. Wa afiatan fil jasadi. Dua-dua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Wah. Yang ketiga, ziyadatan fil ilmi. Ziyadah. Ana ziyadah bertambah melimpah ilmu kita. Tentu ilmu yang bermanfaat. Salah satu doa yang dibaca pagi hari, Allahumma zidni ilman nafi'a. Satu hari kau dapat ilmu kita bertambah, ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita tak berilmu, lebih-lebih dalam beragama, beramal, beribadah, beragama. Kalau kita tidak berilmu, besar kemungkinan amalan kita, ibadah kita salah. Kata Imam Bukhari menyusun suatu bab dalam kitab beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu lebih dahulu daripada berucap dan beramal. Jadi apa saja yang kita ucapkan termasuk dalam ibadah, apa saja yang kita baca, doa-doa, zikir-zikir atau ucapan-ucapan, ilmui dulu. Pelajari dulu. Beraja ju guru. Dan sebelum berbuat, sekala jauh kita dikolah masalah ibadah, masalah dunia salah. Kapalam pandai sekada puah, akcek orang wak binyak bi sambal dalam mak. Arang bi besi bin naso. Wak panik pakai tutu buang. Dah belimu kapalang tukang kayu binaso. Habis kayu cencang-cencang. Dalam segala sesuatu kita berilmu. Tidak boleh beribadah tanpa ilmu. Sama dengan orang berjalan tanpa penuntut. Orang berjalan tanpa penuntut sesek. Maka mintalah kepada Allah agar kita diberi kemauan. Kemauan kau keamuhan. Kemauan, keamuhan mencari ilmu. Sebab mempelajari ilmu itu wajib hukumnya. Lebih-lebih ilmu yang sifatnya hal, ilmu yang sifatnya fardu ain, harus kita pelajari. Kalau tidak terima amal ibadah, tidak ilmu. Keluas maknanya kok. Ziyadatan fil ilmi, tambahan, limpahan dalam ilmu. Ilmu dibagi dua. Pertama ilmu yang sifatnya fardu ain, yang kedua ilmunya fardu kifayah. Ilmu fardu ain, ilmu kewajiban atas setiap kita, dasar-dasar rukun Islam, dasar-dasar rukun iman, dasar-dasar muamalah, itu wajib. Bahkan ulama menyamakan antara orang yang menuntut ilmu dengan berjihad. Berjihad fisabilillah.
Gitu dikatakan. Nah, tiga tuh. Wa barakatan fi rizqi, barakah dalam rezeki. Ah, di orang awak bernama barakai. Barakai senu. Barakai apa baja. Barakai ko barangkali bahasanya lantaran karena. Cuman barakah nan makasih itu adalah berkah. Barakah itu artinya sesuatu yang bermanfaat, berguna, berfaedah. Maknanya adalah keberkahan itu kemanfaatan yang selalu ada, manfaat yang selalu ada, faedah yang selalu ada di sesuatu. Sehingga kalau kita pakai, kita pergunakan, kita manfaatkan, maka datang manfaatnya kepada kita. Jadi kalau rezeki yang berkah, rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang terhindar daripada hal-hal yang kita berdosa. Orang kalau rezeki tidak berakat, sansaronya tidak tenang, karena barangkali sumbernya tidak halal. Ada orang yang melimpah ruah rezekinya, tapi tidak tenang, tidak nyaman, gelisah, heboh sendiri, berangak-pangak sendiri. Barangkali rezekinya tidak berkah. Pertama halal, tidak halal. Kedua tidak baik. Baik cara mendapatnya, cara mencarinya. Ditambah tidak bersyukur. Penting kita minta barakatan fi rizki. Labaradu. Ampe. Taubatan qabla al-maut. Taubat sebelum mati. Sebab pintu taubat ditutup ketikalah datang 3 perkara. Yang pertama, ketika angok lah tiba di rakungan, namanya gargarah. Tidak garah-garah dah, gargarah. Lah tiba angok siko tobat dah terima, you gargir. Nang kedua, siksa lah datang. Fir'aun itu tobat. Fir'aun tobat dalam surat Yunus. Tapi nyo tobat ketika nyolah tenggelam. Ya caguk-cagui. Nyo beriman kepada Tuhan nyo Bani Israel dan nyo mengaku Muslim. Surat Yunus. Tapi pengakuan nyo lah terlambat. Siksa. Lah tiba siksa. Limang dosa. Datang bencana, datang petaka. Ketika itu baca-baca tobat. Ya Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, nak laku Tuhan Allah. Pintu tobatlah tertutup. Yang ketiga, ketika matahari lah tiba, lah tabi di tempat terbenam, tabi di barat, tutup. Jadi kita minta, ya Allah, anugerahi. Kami meminta, memohon kepadamu, ya Allah, agar diberi kami kemauan untuk bertobat sebelum mati tiba. Namanya sari'u. Sari'u, cepat. Sabiku, berlombalah. Sari'u ila maghfirah, sabiku ila maghfirah. Dalam ayat kedua-duanya. Sari'u surah Al-Imran, sabiku dalam surah Al-Hadid. Sebelum mati. Anan tobat, kembali kepada Allah setelah kita tersesat, tergelincir, berbuat berbagai macam dosa-dosa, lalu menyesal, sadar, insaf, kemudian bertekad untuk berhenti, tidak ada niat untuk kembali, minta ampunlah kepada Allah, namanya tobat. Sama dengan istighfar, pemakaiannya berbeda, intinya sama. Setiap hari kita harus tobat, setiap hari kita harus istighfar.
Karena setiap hari kita bersalah. Salah satu cara Allah mengampunkan dosa-dosa kita dengan istighfar dan taubat. Maka istighfar yang terbaik tak buang kedua-duanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Gabungkan kedua-duanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah dan aku taubat kepadanya. Atau nama panjangnya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Gabung keduanya. Kalau digabung keduanya maknanya astaghfirullah, ya Allah, aku minta ampun kepadamu atas dosa-dosa yang telah berlalu. Mohon diampuni, mohon ditutupi, mohon dijaga, mohon dipelihara daripada akibat dosa. Atubu ilaika, aku tobat, aku kembali kepadamu. Berjanji tidak akan mengulang lagi. Tobat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau astaghfiruka, ilakannya ilaika. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Kalau astaghfirullah, ilakannya ilaihi. Beruntunglah orang, berbahagialah orang yang dalam catatan malaikat, catatan amalan catatan malaikat banyak terdapat di situ istighfarnya. Tuba. Beruntunglah, berbahagialah orang yang mendapati dalam kitab catatan amalannya istighfaran katsira, banyak tertulis di situ istighfar. Orang mati yang dibutuhkannya istighfar dan tobat itulah. Tapi dia tidak bisa lah. Itu makanya kita bantu dengan mensalatkannya. Ketika menciamato salah kita mintakan. Nabi ketika menciamato salah seorang sahabat dibaca oleh Allah maghfir li Abi Salamah. Ya Allah ampunkan dosanya. Sebenarnya tidak bisa minta ampun lagi. Ketika salat jenazah Allah maghfir lahu wa maghfir laha. Ketika dikubur, setelah kubur tertimbun, masuk ke lahat, timbun, Nabi duduk di tepi kubur. Akcik Nabi, istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampunan kepada Allah untuk saudaramu yang sedang dalam kubur kau. Itu perintah Nabi. Beliau duduk di pinggir pusara, orang sedang menimbun. Kecik Nabi, istaghfiru. Mintakan ampun kepada Allah untuknya. Karena tidak bisa minta ampun lagi. Dibantu jawab minta ampun. Tidak ada lain tuh. Nabi sudah dua saja. Mintakan ampun, mohonkan kepada Allah tasbih. An tasbih kemantapannya, kemampuannya untuk menjawab pertanyaan malaikat. Namanya tasbih. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, mantapkan dia, teguhkan dia untuk menjawab pertanyaan malaikat. Ketika dikubur itu baca Nabi. Yang ketiga Nabi suruhkan kita berlindunglah kalian kepada Allah daripada azab kubur. Tiga itu yang disuruh Nabi. Cuman dia rawak banyak anunya doa lain masuk-masukan. Kadang-kadang tak ada hubungan orang mati. Anua di kubur tu kadang-kadang tak ada talinya orang mati. Pai agak jauh menyalanya. Kadang-kadang ada nasihat macam Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun tu menjauh non jalan. Ini yang difokuskan ketika itu doa untuk si mayat. Ketika ziarah kubur pun kita membaca itu dah. Baca doa untuk minta ampun kepada untuknya. Nas'aluka al-afiyah. Al-afiyah. Kami mintakan kepada Allah untuk muafiat dan untuk kami serta ampunan. Bahkan sampai kini
salah satu namanya bakti kita kepada orang tua dalam meninggal, istighfar. Ya Rasulullah, apakah masih ada dan mau kesempatan peluang untuk berbakti kepada orang tua mu? Lai kita Rasulullah ada. Salah satunya istighfar. Mintakan ampun kepada Allah. Sangat berguna baginya. Kita antara gua masih hidup kah? Ndak bergantung orang. Orang mati bergantung awak. Orang nan jolong mati, nalalhamu mati, nya bergantung ke awak ni hidup. Untuk mintakan ampun. Kalau awak masih hidup kah? Tergantung awak. Tergantung awak. Maka kesempatan masih hidup kah? Lebih-lebih kita nak mati kah? Perbanyak taubat. Namun taubatan qabla al-maut. Taubat sebelum mati. Mumpung masih ada waktu, kita bersalah, kita berdosa. Cuman ada syarat taubat nambarik cik. Aduh. Nampak menyesal, namanya nadamah. Ikhlas, mencabut diri daripada dosa. Kemudian berazam, bertekad untuk nak mulang. Anang kampek. Kalau ada sesama kita tidak berkeselesaian, minta rela, minta maaf, kembalikan lagi hak-haknya, sampaikan amanah-amanahnya. Pernah menipu, pernah curang, pernah menyakiti, pernah menzalimi, minta rela. Kalau tidak diampunkan dosa. Dosa sesama awak. Kalau dosa kita kepada Allah, 3 syaratnya. Menyesal, berhenti, bertekad nak mulang. Tapi kalau dosa buat sesama awak, tidak bisa. Untuk itu kita nama sidik ko, kaji wak kepatangnya, di ma basuo je orang minta maaf salah. Sebab ke banyak bagawa orang ko. Minta maaf salah. Taupik ko ha. Terpuji ni baca Allah. Terpuji ni usah minta maaf kan. Cuman pelepohnya barangkali itu. Banyak bagawa wah. Ko tasabui. Ko bangana asal yang mau kita lapi-lapian. Bawa mati kita berko tak bisa alai. Nang kali tolong mintakan ampun untuk orang mati ko. Dosa-dosanya berkaitan dengan Allah. Tapi kalau dosa sama manusia tak bisa. Nana cok sasik orang baca betul. Bapak, ibu, kita maafkan lagi. Anak kami ba. Sasik kita baca. Anak kami ba apa? Anak kami ahli warislah memaafkan. Kesilafnya cik. Hanya orang mati tidak wak memaafkan dah. Kami ahli warislah memaafkan. Dirubah. Merubahnya. Beliau ketika masih hidup dulu, lain mengecek kami ahli waris, bahasa dosa orang sedunia no. Lada punya, baru kita sampai itu. Tak bisa kita memaafkan orang waktu. Ini masalah orang mati itu bah, kita memaafkan. Amanahnya tak bisa. Kita tambah 5 minit lagi. Tinggal kan? Taubatan qabla al-maut lepas itu. Ya 5. Salamatan fid din. Afiatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, tabatan wa rahmatan indal rahmat. Rahmat kasih sayang, kelembutan ketika saat semat kematian tiba. Nyo ada yang dicabut kareh namanya nazak. Ana nazak ku dirunggihan bahasa. Tahu runggih? Cubalah ana merunggih. Iya biar. Aku baca bui. Tiba kalau ikut jasad angok nak keluar. Namanya nazak. Ana nazak laki atau jauh dalam harus terjadi maragang. Dalam kitab Majmu'atut Tafasir jilid 6 masih terkenal bahawa dalam tafsiran surah
wan nazi'ati gharqa. Sudah aduh. An-nazi'at. Demi para pencabut nyawa. Dijelaskan dalam kitab itu, malaikat yang mencabut nyawa orang-orang durjana, orang-orang berdosa, ahli maksiat termasuk orang kafir, bagaikan mereka ko menarik busur panah. Tahu busur panah? Pedagang. Karena rohku bertahan dalam. Surah Al-An'am dan surah Muhammad nanti bunyinya. Roh nak mau keluar. Sehingga ilakai malaikat untuk malapihan roh. Kok nampak lah doa malaikat malakak. Kok di padangan kawak jeritannya, tidak makan-makan. Tidak ada semangat kita datang ke tangan pek balik. Tidak semangat lah. Di dengannya di Allah jeritan membana-bana maraki-raki roh kekalua cakap tu hilang semangat kita untuk hidup. Dilakak malaikat wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat memukuli malaikat. Barangkali di zaman Nabi bisa menjatuhkan kawak. Kalau kini tidak bisa. Anak kita minta ketika rahmat, ketika mati datang, hendaknya kita diperlakukan dengan lemah lembut. Di dalam kitab yang sama, di daerah Padang Pasir itu semuanya kan bisa berpuluh meter ke bawah. Semuanya. Sehingga untuk mengambil air jernih ke bawah itu berpuluh-puluh meter ke bawah perlu tali panjang. Maelo lambik-lambik air yang berisi panuah suka janta tunggang. Lambik-lambik. Malaikat sangat hati-hati, lambat-lambat, penuh kasih mengeluarkan kalau dawa cuma mananai minyak penuh. Lambik-lambik malaikat. Namanya nasyitat, wan nasyitatin nashtat. Malaikat mengeluarkan ruh hamba-hamba Allah dengan lemah lembut. Itu yang kita minta rahmatan indal maut. Bahkan sebelum roh cukup keluar dari kabar rauhun waraihan, ruh istirahat lalai, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lemah lembut. Namanya rahmatan. Bersungguh-sungguhlah minta. Sungguh-sungguhlah. Karena orang sekalian kita tidak mendengar jeritan orang mati. Walaupun yang menjerit, mereka rakyat minta angoknya dikembalikan. Irji'un, balikkan ambo. 2 minit lagi kan? Masih ada gitu kan? Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah mati. Ampunan cukup tapi gunung setelah mati. Karena kalau mati nanti berakhirat nanti dah dapat ampunan ndak ada orang yang serugi-rugi itu. Salah satu orang yang merugi yang tidak dapat ampunan. Sebab kalau nak dapat ampunan tak bisa surga. Pasti tampaknya di neraka. Kecil Nabi Adam menjadi isteri beliau Hawa. Rabbana zalamna anfusana alai wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak ampuni kami dan tidak engkau beri rahmat kami, pasti kami termasuk orang yang merugi. Jadi salah satu orang yang merugi adalah orang yang tidak dapat ampunan. Kalau tidak dapat ampunan, kemana kepailai? Jadi maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah mati. Malahan ketika melintas sirat yang dibentangkan dari jahanam tu, orang-orang masih minta ampun. Sirat tahrim. Rabbana atmim lana
nurana waghfir lana. At-Tahrim 66 ayat 8. Wahai Tuhan kami, kekalkan cahaya kami, jangan sampai padam, ampuni dosa kami. Bamo kau masih minta ampun orang ketiga tu? Karena tabayang dosa-dosa balik, jangan-jangan mereka padam cahayu balambi meswa nako. Namanya maghfiratan ba'dal maut. Sebab ketika itu nanti minta ampun di akhirat itu tidak boleh. Ada boleh. Orang beriman meminta ampun ketika meniti sirat itu minta ampun dia takwi. Nah ampunnya tidak boleh. Minta ampun kau ketika itu. Dah beradu. Setuju ah? Kalau disampaikan 3 lagi. Bisa minta waktu 3 minit lagi. Nah, straight. Allahumma hawin. Hawin ko ringankan, entengkan, mudahkan. Ringankan, entengkan, mudahkan. Hawin. Alaina, atas kami dalam menghadapi sakratul maut. Dalam Quran surah Qaf namanya wajaat sakratul maut bil haqq. Semua orang mengalami sakratul maut. Tidak ada yang tidak mengalami. Jo Nabi Muhammad mengalami sakratul maut. Sakrah secara bahasa di sakrako meliputi menutup. Orang telah memasuki suasana kematian. Kematian itulah meliputinya sampai nyawa diambil. Semua orang mengalami proses dikeluarkannya nyawa sampai keluar, namanya sakratul maut. Detik-detik menghadapi kematian, ketika nyawa diambil, dan setelah itu namanya sakratul maut. Suasana kematian itulah mencakup meliputi. Tidak ada peluang celah untuk hidup. Sakratul maut. Sakratul maut yang terberat adalah dialami oleh Rasulullah. Terberat karena beliau manusia tertinggi kedudukannya. Bagi beliau untuk meninggikan derajat. Posisinya begitu. Ada bedakan tuh sakratul maut dengan gamratul maut. Kalau gamratul maut kedahsyatan, kengerian, kesakitan luar biasa ketika mengalami kematian, namanya gamratul maut. Ghain, mim, ra dan ta marbuta, gamaratul maut atau gamratul maut. Kalau sakrah enggak, semua kita mengalami perpisahan roh dengan jasad yang diawali dengan kaki cukup telah mulai ndak dingin, bahasa ono lali. Betul ke ya? Lali menengah. Sebab roh keluar daripada ujung-ujung kaki. Lali. Itu proses sakratul maut, proses. Sampai di kerangkuan. Keluar, diikuti oleh mata. Kaji ke petang. Ikuti oleh mata. Lah keluar satu alahnya, mata tak bisa balik lagi. Karena nang kamar baliknya ada kuah. Mata icaliaknya roh pai. Lah keluar roh satu alahnya. Tak bisa ke bawah lagi. Sebab nang kamar bawah nu nak dulu. Makanya capek kita. Ketika menutup mata itu disuruh kita minta, ya Allah ampunkan dosanya. Allah maafil lahu, ampunkan dosanya. Ketika menutup mata. Capek kepala, capek. Ini biasa, rahmat dia. Ini kan tak semua loh. Tak semua.
Namanya hawin. Mudahkan, entengkan, ringankan bagi kami. Orang ada nanti nan susah menghadapi sakratul maut. Lama proses. Pernah mencari orang lama. Sajak pagi sampai malam alunnya anulai. Alun lapih. Ada nama nahan. Artinya mengalami kesengsaraan luar biasa. Dan kita minta mudahkan ruhku keluar, mudahkan. Nah, namanya hawin, enteng, mudahkan. 8. Tinggal 2 lagi ya. Wan najata minan nar, najah selamat. Najah katanya lepas dengan aman, selamat. In najata minan nar, sajak mulu maniti. Tahu maniti? Maniti sirat sampai tiba di ujung, selamat. Minta selamat je tu lah. Ini tu bagi 2. Anta bagi 2. Aduna langsung diarahkan menuju neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Itu langsung diarahkan ke neraka. Orang kafir, orang musyrikin, orang murtad, Yahudi, Nasrani dan Wasani. Wasani penyembah berhala. Itu langsung diarahkan ke neraka karena mereka tidak punya iman. Maka siapapun yang tidak beriman dan tak punya iman atau berimanlah murtad, langsung diarahkan ke neraka. Siapa yang punya iman sekecil atau banyak diarahkan ke sirat. Diarahkan ke sirat. Lalu dikasih cahaya. Bang kuno cahaya, tapi neraka tu galam. Hitam pakai keliji. Untuk melewatinya harus kayak cahaya. Ada orang yang cahaya ku seluas gunung. Ada setinggi kakak, ada selampu jari. Karena setelah ketika Mi'raj berjalan pematang malam, dari mukui tinggalan wak laki-laki ai. Oi, kalian tinggalan den, oi. Tengah padang Mi'raj. Kini ku datang neraka. Kecayo. Najah. Najah sampai ke sino. Lapeh daripada marabaya neraka. Najah namanya. An-najata, najah. Selamatkan kami dari neraka. Kini minta, tidak kemudian kini minta. Supaya selamat dari neraka, ya hindarkan kerajaan-kerajaan yang akan masukkan kita ke neraka. Hampir sama dengan doa ibadur Rahman. Bunyinya, walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Surah Al-Furqan ayat 65 tak salah. Al-Furqan. Ko namun an-najata minan nar. Bersungguh-sungguhlah minta kita diselamatkan dari neraka sampai tiba saatnya nanti neraka itu yang minta kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah orangku dari neraka. Sungguh-sungguh setiap hari kita minta Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni atau atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau kalimat-kalimat yang sama. Agar kita lepas selamat dari neraka sungguh-sungguh sampai nanti dia kita berkuampian meminta sungguh-sungguh neraka itu sendiri yang minta kepada Allah, ya Allah selamatkan dia dari neraka. Ajirhu minan nar. Hadis Tirmizi. Nah, terakhir wal afwa indal hisab. Keampunan dan kemaafan ketika berhisab. Hisab sidang. Sidang pengadilan, ditanya, diadili, dimintai pertanggungjawaban. Yang kita butuhkan ketika itu adalah maaf dan keampunan Allah, namanya afwa. Kalau dapat, jangan sampai awak lamu dihisab.
Nama lamun kita dihisap ndak perkara ya Allah dah. Perkara siapa? Awak semua awak. Halo. Halo. Nama lamun kita dihisap di sidang diadili perkara awak semua awak. Ya binatang-binatang nanti duit mengadu kepada Allah. Perlakuan manusia ke binatang. Hadis Sahih Muslim. Datang kau minta, kamu pernah ditampanya, kamu pernah difitnahnya, kamu pernah dituduhnya, kamu pernah ditipunya, kamu pernah dicuranginya, kamu pernah disebar-sebarkan aib, pokoknya menuntut semua. Hei, bayangkan kalau saya Indonesianya orang menuntut, saya Indonesianya. Hei, kelamu. Kecilmu nantilah mencalonkan besok jadi presiden. Mencalonkan pakai saya yang salah. Enggak. Kamu nampak yang lama dihisap 3 orang. Yang pertama pemimpin. Yang kedua orang kayu. Orang kayu. Yang ketiga orang dan banyak tanggung jawab. Banyak tanggung jawabnya tentu banyak yang dipertanggung jawabkan. Itu Pak Yo. Hisab adalah suatu persoalan, suatu prode di mana sebentar dan lama. Ada yang sebentar dan lama. Ada celit itu kan jalan dua. Ada jalan koyo. Running text. Ada nanti orang nak hisab namanya hisab yasira. Allahumma hasibni hisab yasira. Ana hisab yasira berjalan sana. Arat namanya. Arat, alat ke di berjalan saya, di pecalian saya. Di pecalian saya. Namanya arat. Hisab yasira. Itu nak minta. Allahumma hasibni hisab yasira. Nanti ada yang nukisha, ditanya cik-cik. Ditanya cik-cik, namanya di munakashah. Nukisha. Munakashah pun sidang komplain, sidang. Ditanya cik-cik. Sebelum kami belajar nusaraf dulu, di satu tampek dengan guru tua. Ditanya balik cik-cik. Kau balik senang ku. Kau asigatnya ku. Kau irapnya, sabari itu berapa lu awak? Nota jaju guru dibantu lu. Aku namanya ditanya cik-cik, tiba dihisap. Aku namanya hisap yang sulit. Perlu kita minta kemaafan dan keampunan daripada Allah agar kita menjalani hisap. Hisapnya yasir. 10 permintaan. Nampalah kau 10. Lah kita cuba meringkas-ringkas keterangannya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qalbal maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minnar wal afwah. Amin. Dikabulkan Allah ke 10-nya. Kalau Allah berkehendak. Amin. Itu kaji kita malam hari ini. Semoga berfaedah dan manfaat untuk kita semua. Nah, silakan. Tutup memang. Bisa. Tapi lebih luas afiah. Afiah itu mencakup sehat. Afiah mencakup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.